Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita Aqidatus Salafi Ashabil Hadith, dan kita masih membahas sifat an-nuzul. Kita baca, qala al-imam as-Sabuni rahimahullah, wa fi riwayati Abi Hazim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzilu ila as-sama'id dunya fi thuluthul lail al-akhir fayunadi hal min sa'ilin fa'utiyah hal min mustaghfirin fa'ughfira lahu fala yabqa syai'un fihi ar-ruh illa ulima bihi illa thaqalail jinni wal ins. Qala dhalika hina tasihu ad-diyuk wa tanhaqul hamir wa tanbu al-kilab. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengkhabarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Nabi berkata, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia fi thuluthul lail al-akhir, pada sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam al-akhir. Jelas suaranya? Pada sepertiga al-akhir. Kapan sepertiga akhir? Ya, saya ulangi kembali ya supaya lebih jelas waktu malam hari ya. Jadi kalau sekarang misalnya maghrib jam 7 lah kita bilang ya. Maghrib jam 7, subuhnya jam setengah 6. Dari jam 7 ke setengah 6 berapa? Setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6, 11 jam. Jadi waktu malam itu 11 jam. Dimulai dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya matahari. Ini namanya waktu malam. Jadi 11 jam itu dibagi menjadi 3. 11 bagi 3 berapa? 3 jam setengah lah ya. 3 jam 30 menit. Jadi ada sepertiga malam awal, sepertiga malam kedua, sepertiga malam ke akhir. Ya, sepertiga malam pertama dari jam setengah 7 ya, setengah 8, setengah 9, setengah 10 ya, jam 10. Itu sepertiga al-awwal. Adapun sepertiga ats-tsani, sepertiga yang kedua, jadi jam 10 kan, jam 11, jam 12, jam 1, setengah 2. Ini sepertiga kedua. Adapun sepertiga al-akhir ya, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5, setengah 6 kurang lebih. Jadi begitu cara menghitungnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Rasulullah pada waktu itu sholat isyanya di sepertiga. Sepertiga mana? Sepertiga akhir atau sepertiga awal? Di sepertiga awal. Rasulullah waktu itu beliau sholat isya di sepertiga awal. Disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat isyanya sampai di nisful lail. Jadi kalau nisful lail satu malam itu ada 11 jam, berarti dibagi 2, 5 jam setengah. Setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11. Ya, setengah 2, setengah 11, jam 11. Ya, jadi tengah malam itu sekarang itu sekitar jam 11 sampai jam 12.
Nah, pendapat dari sebagian para ulama, akhir salat malam itu, akhir salat Isya itu sampai nisful lail. Jadi hati-hati. Hati-hati, salat Isya itu sampai setengah malam. Berarti kalau setengah malam jam berapa? Jam 11-an. Lewat dari itu kita tidak boleh lagi salat Isya karena waktunya sudah habis. Jelas, walaupun dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan salat Isya itu berakhir sampai akhir daripada sepertiga akhir. Jadi pas adzan Isya, adzan subuh, di situ akhir dari salat Isya. Ini ada terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya, makanya untuk khurut minal khilaf, kalau antum safar misalnya mau jamak takhir, jangan sampai antum salat Isyanya jam 2 malam. Ya, kan kita dalam safar boleh jamak kan, jamak takhir. Ya, antum salat Isyanya usahakan sampai nisful lail. Jam 11-an atau jam 12. Faham? Ini untuk khurut minal khilaf, untuk kita keluar dari khilaf. Ya, walaupun memang ada sebagian Syafi'iyah mereka mengatakan akhir dari salat malam, salat Isya itu kapan? Sampai menjelang salat subuh. Jelas ya? Nah, sekarang pembahasan kita, hadis Rasulullah SAW mengatakan fi thuluthul lail al-akhir, pada sepertiga malam yang akhir. Jam berapa tadi? Ya, jam 2 sampai menjelang subuh. Disitulah waktu di mana seseorang itu dianjurkan untuk banyak berdoa. Ya, dianjurkan banyak berdoa. Ya, kalau seandainya misalkan ada pembagian hadiah, ya, 1 unit sepeda lah ya, yang harganya mungkin 2 juta, 2 juta setengah. Sulit nggak kita bangun untuk dapat sepeda jam 2 malam? Hah? Mudah sekali ya. Saya rasa semua yang ada di sini pasti mungkin 99,9% akan bangun ngambil sepeda. Iya, dan itu tawaran manusia bisa saja ternyata kami hanya menyediakan sepeda cuma 1, diperebutkan oleh ribuan orang ternyata. Nah, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menawarkan kepada kita. Ya, Allah bertanya kepada hamba-hambanya, siapa yang meminta pada hari ini, pada waktu ini, aku akan memberikan. Dan siapa yang mereka memohon ampun kepadaku, aku akan ampuni. Ya, ini waktu di sepertiga malam. Makanya, ya, hal yang paling terpenting untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan kita sebenarnya simple, tapi butuh hati, butuh kekuatan hati. Kapan itu? Kapan waktu atau solusi yang bisa menyelesaikan masalah kita? Ya, bangun malam. Bangun malam ini sudah solusi yang paling mujarab, dan hadza syai' mujarab ayyuhal ikhwah. Berapa banyak orang-orang yang mereka punya masalah, nggak nikah-nikah misalnya, jomblo terus, sulit mahar, sulit ini, sulit itu, antum coba bangun malam. Ya, jangan malam sekali udah selesai. Terus pasti ini janji Allah. Ini janji Allah. Apa saja antum belum dapat kerja kah, belum ini kah, belum itu kah, apa saja masalah yang kita hadapi, selesaikan masalah tersebut di mana? Di sepertiga malam akhir. Di situ antum selesaikan masalah. Bukan tunggu matahari terbit. Ya, besok saya menyelesaikan masalah saya. Di sepertiga malam akhir, di situ masalah kita akan selesai. Cuman butuh apa? Kesabaran. Allah yang menawarkan. Allah yang menawarkan, siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan. Allah yang menawarkan dirinya untuk kita. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku ampuni. Iya. Fala yabqa syai'un fihi ruh, dan tidak ada sesuatu yang memiliki ruh illa ulima bihi, kata Rasulullah, kecuali dia mengetahui tentang turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam akhir. Ya, illa thaqalain al-jin wal ins, kecuali hanya 2 makhluk yang tidak bisa melihat, manusia dan jin. Ya, makhluk tidak mengetahui kita hanya khabar yang kita dapatkan. Wa qala dzalika hina tasihu duyuk. Kapan itu? Ketika kita mendengar ayam berkokok. Iya. Wa tanhiqul hamir, dan ketika himar keledai kalau himar apa biasa bersuara gitu.
Kalau ayam kan berkokok, kalau anjing menggonggong, kalau himar meringki. Masya Allah. Ketika himar meringki dan ketika anjing menggonggong, itulah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam al-akhir. Ya, jadi yang kita tahu kan biasanya hanya ketika ayam itu berkokok. Ya, di sini disebutkan dalam hadis ini juga ketika anjing itu menggonggong. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dan juga disebutkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitab Syariah. Ya, dan juga disebutkan oleh para ulama yang lainnya. Nam, wa fi riwayah Musa bin Uqbah an Ishaq ibn Yahya an Ubadah ibn Samit ziyadatu hasanah. Wa hiya allati akhbarana biha Abu Ali Hamzah ibn Abdul Aziz al-Muhlabi. قال أنبأنا عبد الله بن رازي قال أنبأنا أبو عثمان محمد بن عثمان بن أبي السويد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Perhatikan, tadi kita membaca hadis dari Abu Hurairah, sekarang membaca hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu wa arda. Qala Rasulullah, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala kullu lailatin ila as-sama'i dunya hatta yabqa thuluthul lil al-akhir fayaqul alla abdin min ibadi yad'uni fastajabu lahu alla zalimun li nafsi yad'uni faghfir lahu alla muqattarun alayhi rizquhu fayad'uni farziquhu alla madhlumun yadhkuruni fa'ansuruhu alla ana yad'uni fa'afakahu qala fayakunu kadhalik ila ayattali as-subh wa ya'lu ala kursihi. Hadis diriwayatkan oleh Al-Ajurri dalam kitab Syariah dan juga disebutkan oleh Al-Haythami dalam kitab Majmu'uz Zawaid dan juga disebutkan oleh Tabrani rahimahullah dalam Kabirul Awsat, dan rijalnya adalah semua rijalus sahih kecuali Musa ibn Uqbah. Demikian disebutkan oleh Mu'alliqul Kitab. Perhatikan baik-baik. Nabi SAW berkata, yanzilullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala turun di setiap malamnya ke langit dunia sampai tersisa malam itu di akhir sepertiga malam al-akhir. Dan Allah berkata, tidaklah daripada hamba-hambaku yang mereka meminta kepadaku kecuali aku akan kabulkan, dan juga tidak ada seorang zalim li nafsi, maksudnya dia berbuat dosa kemudian dia berdoa kepadaku kecuali aku akan mengampuni dosanya, dan juga tidak ada orang yang mereka muqtarun alaih, maksudnya kesempitan rezeki, sulit mendapatkan rezeki, sulit mendapatkan kerja, ya usaha tidak maju-maju dan seterusnya. Apa kata Allah? Nam, fayad'uni, dia berdoa kepadaku meminta agar dilapangkan rezeki untuknya, maka aku akan melapangkan rezeki untuknya. Masya Allah. Alla madhlumun, dan tidak ada satu orang pun yang terzalimi. Ya, dan kemudian dia mengingatkan, maksudnya berminta kepadaku kecuali aku akan menolongnya. Ala ana yad'uni, dan tidaklah orang-orang yang mereka dalam keadaan kesempitan aku akan melapangkan kesempitan tersebut. Dan itu kata Rasulullah SAW sampai terbitnya fajar shadiq waktu subuh. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala ya tinggi di atas kursinya. Jelas ya? Wa fi riwayat Abi Zubair an Jabir min tariq Marzuq ibn Abi Bakar alladhi akhraja Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah mukhtasara, wa min tariqi Ayyub an Abi Zubair an Jabir alladhi kharaja Al-Hassan ibn Sufyan fi musnadihi, wa min tariq Hisham ad-Dustuwai an Abi Zubair an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ashiyata Arafah yanzilu Allah fi ila as-sama'i dunya fayubahi bi ahli al-ardi ahli as-sama' wa yaqul unzuru ila ibadi شعثا غبرا ضاح جاءوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلو يروا يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. Masya Allah. Dari Hisham Dustuwai dari Abi Zubair dari Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya pada hari Arafah Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia, fayubahi bi ahlil ard, dan Allah akan membanggakan penduduk bumi kepada penduduk langit,
Dan Allah berkata, unduru ila ibadi, lihatlah oleh kalian hamba-hambaku dalam keadaan mereka itu berdebu badannya, dalam keadaan mereka itu compang-camping. Ya, kalau orang pergi haji ya, di hari Arafah kita kan sudah kusut, sudah lelah, sudah capek. Ya, jauh min kulli fajjin amik, dan dia mendatangi tempat tersebut dari segala penjuru yang jauh. Yarjuna rahmati, yang dia mengharapkan rahmatku. Walam yaro adzabi, dalam keadaan mereka tidak pernah melihat azabku. Falam yaro yaumu aktsar itqan, dan tidak ada hari yang dimana banyak orang-orang diselamatkan dari api neraka lebih daripada hari Arafah. Syahidnya kita apa? Syahidnya kita Allah turun ke langit dunia. Kita baca saja ya, karena nggak perlu penjelasan. Ini dalam masalah al-asma wa sifat terkadang nggak perlu penjelasan, cukup ada hadis terima selesai. Ya, makanya nama lain dari asma wa sifat, tauhid al-asma wa sifat adalah tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Al-itsbat kita cuma menetapkan saja. Allah mengkhabarkan demikian, kita tetapkan. Rasul mengkhabarkan demikian, kita tetapkan. Kemudian kita tanzih. Allah itu enggak sama dengan makhluknya. Sudah selesai. Iya. Kemudian rawah Hisham ad-Dustuwai an Yahya ibnu Abi Katsir an Hilal ibnu Abi Maimunah an Atha ibnu Yasar an Rafa'ah al-Juhani haddathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madha thuluthul lail aw syatrul lail aw thuluthah yanzilullah ila sama'id dunya fayaqul la as'alu an ibadi ghairi man yastaghfiruni fa aghfir lahu man yad'uni fa astajaba lahu man yas'aluni u'tiyahu hatta yanfajir subuh. Dan hadis ini disebutkan oleh Syekh Muqbil dalam Kitabul Musnad. Ketika telah berlalu sepertiga malam, atau di tengah malam, atau di 2/3 malam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dan kemudian Allah berkata, tidak ada dari hambaku yang mereka meminta kepada selainku kecuali aku akan mengampuni dosa mereka, dan tidak ada seorang hambaku yang mereka memohon kepadaku kecuali aku akan mengabulkannya, dan tidak ada seorang hambaku yang mereka meminta kepadaku kecuali aku akan berikannya, aku akan memberikan kepadanya. Kapan itu? Sampai datangnya subuh. Jelas, dan kita sudah menjelaskan kemarin, kalau seandainya mereka mengatakan yang turun di sini adalah malaikat, ya berarti siapa yang mengatakan? Siapa yang meminta kepadaku akan kukabulkan. Siapa yang memohon pengampunan kepadaku, aku akan ampuni. Siapa yang mereka dalam kejepitan rezeki minta kepadaku, aku akan berikan. Mungkin enggak malaikat mengampuni dosa kita? Mungkin enggak malaikat memberikan apa yang kita minta? Tidak, kita enggak boleh meminta kepada makhluk. Kita hanya meminta kepada Allah. Sehingga hadis ini begitu jelas dan begitu gamblang, yang turun itu siapa? Allah. Bukan turun malaikat, Allah bukan turun perkara Allah atau lain sebagainya. Yang turun adalah Allahur Rabbul Alamin. Bagaimana turunnya? Wallahu alam bisawab. Yang jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. Jelas Allah tidak sama dengan makhluknya. 6. Akhbarana Abu Muhammad Al-Makhladi anba'ana Abu Al-Abbas As-Sarraj haddatsana Muhammad ibnu Yahya haddatsana Ubaidillah ibnu Musa an Israil an Abi Ishaq an Abi Muslim Al-Aghar qala ashhadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma syahida ala Rasulullah wa ana ashhadu alaihima annahuma sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yumahhil hatta idza dhahaba thuluthul lail awal habata ila as-sama'id dunya fayaqul ha min mudhnibin hal min mustaghfirin hal min sa'ilin hal min da'in hatta tatla'u syamsu. Hadisnya disebutkan di dalam Sahih Muslim. Taib. Aku menyaksikan, ya, atas nama Abi Sa'id dan Abi Hurairah, sesungguhnya keduanya mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana asyhadu alaihima, dan aku menyaksikan keduanya itu mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala idza dhahaba thuluthul lail, ketika datang sepertiga malam awal, habata ila sama'id dunya fayaqul, di sini disebut sepertiga malam awal. Hadis-hadis sebelumnya disebutkan apa? Sepertiga malam akhir. Allah Subhanahu wa taala berkata, apakah ada orang yang berdosa? Apakah ada orang meminta ampun? Apakah ada orang yang meminta? Apakah ada orang yang memohon? Ya, Allah bertanya, mana semua? Mana orang-orang yang meminta kepadaku? Di mana mereka? Ya, kalau kita tidur ya sudah, kita enggak mendapatkan apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita baca lagi. Akhbarana
Abu Muhammad Al-Makhlidi haddatsana Abu Al-Abbas Al-Thaqafi haddatsana Hasan ibn Sabah haddatsana Syababa ibn Sarar an Yunus an Abi Ishaq an Nabi Muslim Al-Aghar qala sudah ya. Oh sama, hadisnya sama. Asyhadu ala Abi Sa'id wa Abi Hurairah annahuma qala Rasulullah innallaha yumahil hatta idza kana thuluthul lail habita ila hadis sama' thumma umira bi abwabis sama' futihat faqala hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min da'in fa'ujibahu hal min mustaghfirin fa'ughfira lahu hal min mutarrin akshafa 'inda darruhu hal min mustaghithun ughithahu fala yazalu dhalika makanahu hatta yatla'il fajr fi kulli lailatin minad dunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi, ke langit ini. Kemudian Allah memerintahkan pintu-pintu langit untuk dibuka. Kemudian Allah berkata, apakah ada orang yang meminta kepadaku akan kuberikan? Apakah ada orang yang berdoa kepadaku aku akan kabulkan? Apakah ada orang yang meminta ampun kepadaku aku akan ampuni? Apakah ada orang yang mereka dalam keadaan terjepit maka aku akan hilangkan kejepitan mereka tersebut? Apakah ada orang beristighatsah kepadaku aku akan berikan apa yang mereka minta, dan itu terus menerus Allah pada tempatnya sampai terbitnya matahari di setiap malam dari dunia, maksudnya dari langit dunia. Akhbarana Abu Muhammad Al-Makhlidi haddatsana Abu Al-Abbas yani Al-Thaqafi haddatsana Mujahid bin Musa Al-Fadl bin Sal qala haddatsana Yazid ibn Harun haddatsana Syarik an Abi Ishaq an Aghar annahu syahida ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza kana thuluthul lail nazala tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya faqala hal min mustaghfirin yaghfiru lahu hal min sa'ilin yu'ta su'alahu hal min taibin yutabu alaihi. Nggak perlu saya artikan ya, karena hadisnya sama. Saya baca sampai selesai karena ini semua isinya begini. Qala As-Sabuni rahimahullah haddatsana Al-Ustad Abu Mansur ibnu Hamshad haddatsana Abu Ali Ismail ibn Muhammad As-Saghar bi Baghdad haddatsana Ibnu Mansur Ar-Ramadi haddatsana Abdul Razzaq anba'ana Ma'mar an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilullahu ta'ala fi kulli lailatin ila as-sama'id dunya fayaqul ana al-malik thalathan man yas'aluni fa'utiyahu wa man yad'uni fa'ustijaba lahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu fala yazalu kadzalika hatta yatla'il fajr. Sami'tu al-Ustadz Aba Mansur ala ithrin hadhil hadith alladhi amlahu alaina yaqul su'ila Abu Hanifah faqala. Abu Hanifah rahimahullah beliau ditanya, kaifa yanzilullah wa qala ba'dhum yanzilu nuzulan yaliqu bi rububiyyah bila kaifa. Bagaimana turunnya Allah? Sebagian mereka menjawab turunnya Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kerububiyahannya, tidak ada bagaimananya. Min ghairi ayyakuna nuzulu mithlu nuzulul khalq. Dan turunnya Allah tidak sebagaimana turunnya makhluk. Bagaimana turunnya makhluk? Kalau makhluk turun dari sesuatu, tempat yang dia turuni itu akan membesar, ya, dan akan menjauh darinya, dan tempat tersebut akan kosong darinya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat tersebut karena itu sifat makhluk, dan Allah disucikan dari sifat-sifat tersebut. Bisa difahami? Kama kana munazzihan ayyakuna dzatuhu mithal dzawatil makhluqin. Sebagaimana Allah disucikan, zatnya Allah sama dengan zat makhluk. Ketika kita mengatakan zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, begitu juga sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Karena pembahasan dalam masalah zat itu sama dengan pembahasan dalam masalah sifat. Jelas? Allah Subhanahu wa taala secara zat ada atau tidak? Ada tidak zatnya Allah? Ada. Makhluk zatnya ada atau tidak? Makhluk zatnya ada. Apakah sama antara zatnya Allah dengan zatnya makhluk? Beda. Tidak sama. Tidak ada yang sama di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah telah menafikan ini dalam Al-Qur'an. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada yang sama sedikit pun dengan makhluknya. Nah, begitu juga pembahasan dalam masalah zat itu sama dalam pembahasan dalam masalah sifat. Ketika dalam zat makhluk itu memiliki zat, Allah memiliki zat, sama-sama memiliki, sama-sama ada tetapi berbeda. Begitu juga dalam sifat. Allah memiliki sifat turun, dan makhluk juga bisa turun, tetapi turunnya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya, adapun turunnya makhluk sesuai dengan kelemahannya yang dia tidak sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang perlu untuk pegang kuat-kuat. Sama dari sisi lafaz, tidak harus sama dari sisi hakikatnya. Saya ulangi, sama dari sisi lafaz, tidak harus sama dari sisi hakikatnya. Kita punya wajah, semut punya wajah. Apakah sama wajah kita dengan wajah semut?
Beda. Kita punya wajah, kalajengking punya wajah. Apakah sama wajah kita dengan wajah kalajengking? Kita punya tangan, semut punya tangan, semut punya kaki, kita punya kaki. Apakah sama kaki semut dengan semut kita dengan kaki kita? Beda. Beda. Ini antara makhluk dengan makhluk saja. Walaupun sama dari sisi lafaz, berbeda. Bagaimana lagi dengan antara Allah dengan makhluknya? Jelas di sini? Nah, kalau kita sekarang mau menakwilkan, apa yang mau kita takwilkan? Takwil A, takwil B, akhirnya kita jatuh juga apa yang ingin kita sucikan Allah dengannya. Jelas? Contoh, misalnya sudah selewat pembahasan kita. Ya, tangan diartikan kekuatan. Sekarang kita tanya, makhluk punya kekuatan atau tidak? Punya kekuatan? Ya, mereka akan menjawab kekuatannya Allah beda dengan kekuatan makhluk. Kenapa enggak dari awal saja engkau mengatakan tangannya Allah berbeda dengan tangannya makhluk? Tangannya Allah sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Bagaimananya wallahu taala alam bisawab. Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Adapun tangan kita seperti ini. Ya, saya tidak bisa mengambil apa yang ada di situ, jauh. Ini lemah kita, makhluk ini lemah. Enggak mampu kita. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki ya tangan sesuai dengan keagungan dan kebesarannya yang tidak sama dengan makhluknya. Itu pasti. Dan siapa yang mengatakan tangan Allah sama seperti tangan ini bisa keluar dari Islam, bisa kafir dia. Karena telah menyerupai Allah dengan makhluknya. Jelas? Saya ulangi, sama dari sisi lafaz, tidak harus sama dari sisi hakikatnya. Ya, sama dari sisi lafaz, tidak harus sama dari sisi hakikatnya. Sebagaimana ilmu Allah, ilmunya makhluk sama lafaznya, tapi hakikatnya berbeda. Iya. Saya baca sedikit lagi biar kita selesaikan masalah ini, kita masuk bab baru. Qala al-Imam Abu Bakar Muhammad ibnu Ishaq ibnu Khuzaimah fi kitab Tauhid alladhi sanafahu wa sami'tu min hafidihi Abi Tahir rahimahullah babu dzikr al-akhbar thabita as-sanad rawaha al-ulama al-Hijaz wal Iraq fi nuzul Rabb ila as-sama'i dunya kullu lailatin min ghairi sifatin kaifatin nuzul ma itsbatin nuzul fa nashhadu shahadata muqir bi lisani musaddiqun bi qalbihi mustayqinan bima fi hadhihi al-akhbar min dzikr an-nuzul min ghairi an nasif al-kayfiyah لأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول خالقين إلى السماء الدنيا وعلم أنه ينزل والله عز وجل ولي النبي ولا نبيه بيان ما بالمسلمين إلى الحاجة من أمر دينهم فنحن مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر النزول غير متكلفين للنزول بصفة الكيفية إذ نبي صلى الله عليه وسلم لم يصف لنا كيفية النزول. ما شاء الله. Antum pegang ucapan beliau kuat-kuat dalam semua pembahasan dalam asma dan sifat Allah. Perhatikan, ini kalimat yang luar biasa. Ya, yang menyimpulkan, memberikan kitab zubdah intisari bagaimana akidah Ahlussunnah dalam memahami nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ya, dan saya katakan ini bukan ucapan yang muncul dari kepala kita, tapi ini diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Ibnu Khuzaimah adalah ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah. Iya, beliau berguru dengan murid-muridnya Syafi'i. Beliau berguru dengan murid-muridnya Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Tauhid yang beliau tulis, aku mendengar min hafidihi. Aku mendengar ini dari cucunya Abu Tahir rahimahullah. Bab dzikrul akhbar thabit as-sanad. Bab penyebutan ya hadis-hadis yang sabit sanadnya diriwayatkan oleh ulama Hijaz dan juga ulama Iraq tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia di setiap malamnya min ghairi sifatin kaifatin nuzul, tanpa kita menyebutkan bagaimana turunnya Allah. Ya, tidak ada penyebutan hal yang seperti itu karena Allah tidak mengkhabarkan kepada kita. Ma itsbatin nuzul, tetapi kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah. Jelas? Kita menetapkan sifat nuzul bagi Allah, tetapi kita tidak menetapkan bagaimananya, karena kita itu majhul buat kita bagaimananya. Fanashhadu, perhatikan. Fanashhadu syahadata muqir bi lisani, dan kita menyaksikan ya dengan apa yang telah terucap di lisannya, musaddiqun bi qalbihi, ya, dan juga dibenarkan dalam hatinya. Dan juga kita yakin dengan apa yang dikhabarkan dari sifat-sifat nuzul yang dikhabarkan oleh Nabi SAW min ghairi an nasif kaifiyah, tanpa kita mensifati bagaimananya.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensifati kepada kita bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Wa alamana, dan Allah hanya mengkhabarkan, Rasul hanya mengkhabarkan kepada kita Allah itu turun, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tanggung jawab kepada nabinya untuk menjelaskan kepada muslimin apa yang mereka butuhkan dari perkara agamanya. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Rasulullah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana turun, berarti titik sampai di situ. Dan Allah telah menjadikan Rasul untuk menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi karena memang menyebutkan tentang bagaimananya, Rasul itu tidak kita butuhkan, tidak dikhabarkan oleh Rasul. Bisa difahami? Fananu musaddiquna bima fi hadhil akhbar, dan kami membenarkan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat nuzul ghairul mutakallifin, tanpa kita harus membebani diri di sana malam, di sini siang. Kalau turun di sana, bagaimana dengan di sini? Ini namanya takalluf. Takalluf ini namanya. Iya. Dan ini tidak ada di benak-benak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka memiliki fitrah. Nah, kenapa orang-orang hari ini suka memain-mainkan akalnya? Karena akalnya sudah tidak fitrah lagi. Sudah tidak suci lagi. Sudah banyak masuk ilmu filsafat, sudah masuk ilmu kalam. Ketika dia mendengar hadis Rasulullah, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam, langsung main akalnya. Nanti kalau di Amerika malam, di sini siang. Nanti kalau Amerika siang, di sini malam. Ini namanya ilmu kalam, ilmu filsafat. Ente itu nggak semangat sahabat dalam beragama. Ente itu nggak semangat, nggak sepenasaran dan secinta para sahabat tentang ilmu. Ketika Rasulullah mengkhabarkan tentang sifat ini di dalam hadis-hadisnya, tidak ada satupun para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di Mekah sekarang siang, nanti di sana malam, bagaimana begini dan begini? Nggak pernah ditanya oleh para sahabat karena hati mereka suci. Hati mereka apa? Suci, tidak dikotori dengan kotoran-kotoran filsafat dan ilmu kalam. Begitu juga ketika Allah menurunkan tentang sifat istiwa, Rasul mengkhabarkan tentang istiwanya Allah, para sahabat enggak bertanya. Ya, enggak bertanya di mana Allah sebelum diciptakan ini dan itu, enggak ditanya. Bisa difahami? Makanya Imam Malik berkata, siapa yang bertanya tentang masalah ini, maka dia telah berbuat kebidahan. Karena nggak pernah ditanya oleh para sahabat. Dalam keadaan sahabat Rasulullah orang yang paling semangat untuk mengetahui apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, di antaranya seperti yang saya sebutkan sering, ketika Rasulullah bertakbir, Allahu Akbar, sakata hani'atan, beliau diam sejenak, baru beliau baca Al-Fatihah. Selesai sholat langsung datang, ya Rasulullah, tadi setelah engkau bertakbir engkau diam sejenak, apa yang engkau baca ya Rasulullah? Ditanya. Kenapa dalam masalah ini tidak mereka tanyakan? Nah, kalau mereka tidak tanyakan, sudah kita jangan tanya. Faham di sini? Waqafu haitsu, ya, kita berhenti di mana mereka berhenti. Kita berjalan di mana mereka berjalan. Titik, sudah. Ya, tidak perlu kita mainkan akal kita ini begini, ini begini, ini begini. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Rasul itu ditugaskan oleh Allah untuk menjelaskan kepada muslimin apa yang mereka butuhkan dalam perkara agama mereka. Dan Rasul tidak menjelaskan kepada kita kecuali hanya mengkhabarkan Allah itu turun, dan kita membenarkan seluruh apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kita membebani diri kita. Linuzul bisifatin kaifiyah, turunnya Allah dengan kaifiyah. Tidaklah orang mereka mentakwil sesuatu kecuali dia kaifiyahkan dulu. Kalau makhluk itu turun dari sebuah tempat, maka tempat itu akan kosong, maka tempat itu akan semakin membesar darinya. Ini kan dikefiahkan. Kemudian dia kefiahkan kepada Allah. Oh, nggak mungkin Allah punya sifat seperti ini. Akhirnya apa? Dia ta'til sifat nuzul. Setelah dia ta'til hadis Rasulullah banyak sekali tentang nuzul. Kemudian baru dia ta'wil, maksudnya turunnya malaikatnya Allah. Kalau ente mengatakan turunnya adalah malaikat Allah, lagi mana dengan hadis Rasulullah? Yang Rasul mengkhabarkan, siapa yang meminta kepadaku akan kuberikan. Malaikat memberikan kepada kita. Mungkin gak Rasul mengajarkan kita kesyirikan? Meminta kepada selain Allah? Itirobat. Apa itu itirobat? Kegoncangan. Ya, pertabrak antara satu dengan yang lainnya. Sudah, yakin saja. Apa yang dikhabarkan oleh Rasul, selesai masalah. Bagaimana turunnya, wallahu alam, yang jelas gak sama dengan makhluknya, selesai. Begini agamanya mereka. Ya, ghairul mutakallifin. Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yasifu lana kaifiyatun nuzul, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensifati kepada kita bagaimana turunnya. Jelas?
Selesai. Enak kita beragama seperti ini. Ini kaidah antum pegang, antum ambil dalam semua pembahasan dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya ingatkan, ini kitab ini saya ulangi kembali, ditulis oleh Imam Sabuni rahimahullah di tahun 300-an Hijriah. Belum ada Ibnu Taimiyah, belum ada Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibnu Taimiyah itu lahir tahun 600 Hijriah. 600 Hijriah lahirnya Ibnu Taimiyah. Muhammad bin Abdullah lebih lama lagi, 1100-an. Ini sudah lahirnya tahun 300 Hijriah. Iya, karena orang-orang ketika kita memahami sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya, ini akidah Wahabi. Gimana akidah Wahabi? Wahabi baru lahir berapa ratus tahun yang lalu. Kalau ini sudah ribuan tahun yang lalu, beliau sudah meninggal. Bisa difahami ya? Wah, itu paling kitabnya sudah diubah sama Wahabi. Ya sudah. Ya, orang-orang seperti ini kalau turun, kalau Rasulullah datang hari ini, Rasulullah datang dan Rasul mengkhabarkan kepada mereka apa yang kita baca hari ini, nggak dipercaya juga. Jadi nggak perlu repot-repot ngurusin orang seperti itu. Faham? Ya, ini kitabnya sudah diubah-ubah, kitabnya sudah dini sama Wahabi. Datang Rasul mengkhabarkan kepada ente, gini ya, nggak dipercaya sama mereka, nggak dipercaya. Jadi ya sudah, idza khatabumul jahilun qalu salama. Ketika orang jahil itu berbicara kepadamu, selamat tinggal, assalamualaikum. Gak perlu di apa? Dilahirin nih. Kalau salam sudah selesai. Loh kok bisa? Ya, ketika saya sebutkan contoh. Ketika orang Syiah Rafidhah mereka menuhankan Ali. Ali dikatakan Tuhan sama mereka. Ali itu masih hidup. Dan kemudian Ali yang ngingatin mereka, saya bukan Tuhan. Dipercaya nggak sama mereka? Nggak dipercaya, nggak, kamu Tuhan. Sampai-sampai Ali berakar mereka hidup-hidup, makin yakin Ali ini benar-benar Tuhan. Ya sudah, kita dibakar oleh Tuhan kita sebagai bentuk ketaatan kita kepadanya. Sudah jelas ya. Kecuali mereka mengatakan Ali sebagai Tuhan, datang orang selain Ali mengatakan Ali bukan Tuhan. Ada kemungkinan nggak percaya, wajar. Ini Ali dituhankan, Ali masih hidup, Ali yang katakan sama mereka, saya bukan Tuhan. Dibakar mereka hidup, makin yakin. Jadi difahami? Jadi nggak ada jaminan. Hadis yang kita baca hari ini didengar langsung dari Nabi SAW, mereka akan percaya. Nggak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Ini semua adalah hawa. Ini semua adalah pengikut hawa nafsu. Jadi hati-hati. Terimalah apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang pada pembahasan bab yang lainnya. Tapi saya akhiri, Allah jelas ya suaranya ya. Jangan saya capek-capek kalau nggak dengar manusia, mudah-mudahan didengar oleh malaikat. Allah taala alam bisawab. Saya akhiri, Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.